Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Mom Yuti. Kali ini dalam channel Bedah Buku Islam akan mengangkat tentang topik bullying. Apa sih itu bullying? Bullying kerap terjadi pada lapisan masyarakat, juga pada lembaga pendidikan. Bahkan ada juga di lembaga-lembaga perkantoran. Oke, mari kita bahas tentang bullying. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan kepada orang lain, baik fisik maupun psikis. Why? Kalau kita lihat, sebetulnya para pelaku bullying itu adalah orang-orang yang di lingkungan keluarganya itu kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Mungkin dikarenakan zaman now kedua orang tua sibuk dalam pekerjaan, sehingga tidak adanya komunikasi yang baik di antara keluarga. Juga adanya perlakuan kekerasan yang dampaknya membuat si anak sedih, kecewa, dan akhirnya melampiaskan rasa marahnya itu kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Atau di mana kerap dia berkumpul, bisa di sekolah, bahkan di universitas, di kampus-kampus, bahkan juga yang sekarang sedang viral di suatu lembaga yang seharusnya lembaga tersebut mempunyai citra yang baik sesuai dengan nama lembaga tersebut. Oke guys, dan apakah dampaknya pada si korban? Dia akan depresi dan stres yang berkepanjangan. Kalau tidak segera diterapi, menjadi gangguan psikologi di dalam kehidupannya untuk masa kedepannya. Juga bahkan si penderita bisa berbuat nekat untuk mengakhiri hidupnya. Oke guys, hal apa saja sih yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa depresi dan rasa stres tersebut? Oke, apabila dia seorang siswa, ini dia yang harus dia lakukan. Tetap dia mempunyai rasa percaya diri, laporkan hal tersebut bisa kepada guru, tapi yang paling utama mungkin kepada orang tua dulu ya di rumah. Jadi kalian jangan takut. Oke, karena masa depan adalah kamu sendiri yang harus menggunakan waktu berkumpul dengan teman yang baik. Oke guys. Dan selanjutnya, untuk mengurangi kecenderungan seseorang melakukan bullying, tentunya ada hubungan baik dalam keluarga, membina komunikasi dengan baik antara anak dan orang tua. Sejak dini diperkenalkan anak kepada Allah dan tanamkan nilai-nilai agama sedari kecil. Oke, dan jadilah orang tua yang diidolakan dan tauladan bagi anak-anaknya. Nah, tentunya ketika si anak sudah dewasa, dia akan bisa membuat emosinya tidak labil. Dia tahu mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak harus dia lakukan. Oke guys. Dan ketika si anak yang menjadi korban oleh bullying, rangkullah anak tersebut, peluk, cium, dan berikan rasa aman kepada anak. Tentunya dengan adanya kontak mata. Dan si anak berilah motivasi. Karena ketika si anak mendapatkan atau jadi korban bullying, orang tualah yang pertama yang harusnya merangkul dia, menjadikan dia merasa nyaman di rumah. Oke guys, jadi marilah kita jaga anak-anak kita. Lihat perkembangan jiwanya ketika dia berteman. Oke, saya akan bacakan sebuah firman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu
alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Oke, jadi dari sudut pandang kacamata Islam, bahwa Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Pergaulan tentu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dampak buruk akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang tentu jelek akhlaknya. Sebaliknya, manfaat yang besar akan didapatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Tidak banyak hal yang kemungkinan orang malah terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang akhlaknya jelek, tingkah lakunya tidak baik. Namun juga tidak sedikit orang yang mendapat hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Oke guys, di sini akan saya bacakan sebuah hadis. Rasulullah SAW menjadikan teman sebagai patokan terhadap baik dan buruknya agama seseorang. Why? Oleh sebab itu, Rasulullah memerintahkan kepada kita agar memilih teman dalam bergaul. Oke, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'u ala dinil khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalil. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis Rasul Abu Daud dan Tirmizi. Oke guys, jadi kesimpulannya kita sebuah keluarga kecil diwajibkan untuk menjaga anak-anaknya. Dan itu juga menjadi dampak sebuah negara apabila keluarga kecil di situ disatu padukan dengan perintah agama, lalu pelajaran pendidikannya juga baik, itu akan mendukung menjadi keluarga yang harmonis. Dan tentunya negara pun menjadi negara yang maju. Oke guys, sekian saja topik bahasan kita kali ini. Tunggu kembali video-video Mom Yuti di buku Bedah Buku Islam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.